Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan ceria yang menyapa kita di pagi hari ini. Saya berharap kita semua tetap berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan kita dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita merenungkan firman pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dan kakinya, dari kakinya pun aku tidak layak." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca, saya memberikan satu tema untuk kita, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita tidak asing lagi dengan istilah ini, istilah jas merah, yang kepanjangannya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sebuah istilah yang cukup familiar bagi kita di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Istilah yang dipopulerkan oleh Bung Karno yang menunjukkan betapa penting dan berharganya sebuah sejarah bagi kehidupan dan keberlangsungan sebuah bangsa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sejalan dengan itu kita bisa melihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di mana bacaan yang kita ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 13 sampai dengan yang ke-25 ini menceritakan tentang perjalanan misi, mengabarkan kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang dilakukan oleh Paulus dan kawan-kawan. Dalam perjalanan misi ini, Paulus dan kawan-kawan diceritakan tiba di sebuah kota yang bernama Antioquia. Dan pada kesempatan yang indah di hari Sabat, Paulus datang di rumah ibadat. Dan pada saat itu, setelah selesai membaca kitab-kitab nabi-nabi, Paulus diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada umat yang hadir pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan yang diberikan itu tentu tidak disia-siakan oleh Paulus, di mana di sana
Paulus memakai kesempatan itu untuk mewartakan sejarah keselamatan. Paulus dalam hal ini mulai bercerita sejarah keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada bangsa terpilih, yakni bangsa Israel, yang mana bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, yang kemudian dipelihara oleh Allah dengan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, kemudian memelihara bangsa Israel melalui nabi-nabi, kemudian melalui hakim-hakim dan melalui raja-raja, di mana bangsa Israel dipelihara oleh Allah. Dan selanjutnya Paulus juga menceritakan tentang sejarah penyelamatan oleh Allah kepada bangsa Israel yang memuncak di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus yang juru selamat yang rela mati di atas kayu salib sebagai penebus atas dosa-dosa manusia. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat tentang bagaimana Paulus menganggap dan memandang penting akan sebuah sejarah. Menceritakan kisah perjalanan iman adalah hal yang penting yang bisa kita lihat pada bacaan ini. Tujuannya jelas. Kalau kita bisa melihat, tujuannya itu supaya bangsa Israel tidak lupa. Dalam hal ini bangsa Israel yang terpilih, secara khusus umat-umat yang mendengarkan pada waktu itu tidak lupa atau tercabut dari akar iman keselamatan sebagai bangsa pilihan Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang diceritakan, apa yang dilakukan oleh Paulus diharapkan juga menjadi inspirasi bagi kita, menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan bergereja, berkeluarga pada saat ini. Dalam kehidupan berkeluarga, kita pun diharapkan juga bercerita kepada anak cucu kita tentang sejarah perjalanan iman keluarga kita, yang mana menceritakan sejarah perjalanan iman kepada anak cucu itu penting dan perlu untuk dilakukan, karena kita mempunyai kewajiban untuk menceritakan sejarah iman keluarga kita itu sendiri, dengan harapan iman anak-anak bisa semakin bertumbuh. Semoga dengan menceritakan sejarah iman keselamatan, iman anak-anak dan cucu-cucu semakin bisa tumbuh mengakar. Oleh karena itu, ketika diberhadapan dengan situasi sulit, iman yang bertumbuh dan mengakar itu bisa menjadi pegangan yang kuat untuk tetap bertahan dalam keberimanan, di dalam pengharapan akan Kristus Yesus. Begitu juga di dalam kehidupan bergereja. Sebagai pemimpin jemaat, tentu mempunyai kewajiban untuk menceritakan kepada jemaat tentang sejarah perjalanan gereja hingga bisa sampai saat ini. Hal ini perlu dilakukan karena sebagai pemimpin jemaat mempunyai kewajiban untuk menceritakan sejarah iman bergereja itu sendiri. Harapannya juga jemaat bisa semakin bertumbuh dengan menceritakan sejarah iman keselamatan, sejarah perjalanan gereja itu sendiri. Iman jemaat juga bisa semakin tumbuh dan mengakar. Oleh karenanya, menceritakan sejarah perjalanan iman baik di dalam keluarga, baik juga di dalam gereja, itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga, sebagaimana juga yang dilakukan dan juga yang ditunjukkan oleh Paulus dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita sebagai anggota-anggota keluarga, sebagai pemimpin jemaat bisa melakukan ini, menceritakan sejarah perjalanan iman di dalam keluarga dan juga di dalam gereja, sehingga anak-anak dan cucu kita dalam keluarga, jemaat yang kita boleh layani, boleh tetap eksis, tetap hadir, berpengharapan di dalam Tuhan, tetap bertumbuh di dalam iman, sehingga hidup dan sesuatu yang dilakukan boleh senantiasa memperlihatkan buah-buah kasih yang ditunjukkan melalui tindakan, yang mana itu semua adalah hal yang dikehendaki dan diharapkan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.